Hello, good morning, welcome back to my channel, my 5 Mil channel. Dan ketemu lagi sama gue guys. After so long time gue nggak upload video di channel YouTube gue while driving, alias driving talks gitu. Gue bakal ngobrol nih guys, sesuatu yang mungkin hal yang sangat like banget, tapi buat gue nih emergency importance. Bingung kan lo ngartiinnya? Jelas bingung. Karena gue sendiri juga bingung mau ngomong apa. Yang penting gue bikin video gitu aja. Karena kalau lagi males kayak gini, mau ngapa-ngapain hawanya ya males aja gitu. Gue bakal ngomongin soal apa ya enaknya. Biar dapat ide, gue ngopi dulu. Ngomongin apa ya? Oke. Ego. Ngomongin ego. Ego atau selfish feelings, atau bisa dibilang keras kepala gitu maksudnya guys. Atau boleh dibilang atos kalau bahasa Jawanya. Sama nggak ya? Nggak juga sih, tapi base-nya sama. Itu kadang bisa menyesatkan atau merugikan, atau kadang bisa menguntungkan. Ya, kalau kita bisa menakar ego kita ke arah prinsip yang lebih baik, itu mungkin bisa menguntungkan. Tetapi kalau kita nggak bisa menakar, itu bisa menjadi bumerang buat diri kita sendiri untuk lebih baik. Jadi kalau takarannya pas, ego itu penting. Tapi kalau takarannya too much atau over, ego itu nggak bagus. Ya, ego sering dihubungkan dengan zodiak. Believe it or not, kalau gue sih kadang percaya kadang enggak gitu kan. Tetapi lebih ke arah bagaimana kita bisa memaintain stabilisasi mental kita, atau perasaan kita, atau mood kita. Itu yang dinamakan ego sebetulnya. Nah, kalau kita bisa manage itu dengan baik, gue yakin sih ego bisa digunakan dalam kapasitas yang baik pula dan untuk tujuan yang baik pula. Tetapi kalau egonya ditempatkan pada hal yang salah, yang kurang pas, itu yang justru akan merugikan. Terutama kalau dalam dunia kerja nih, kalau kita ego dengan diri kita, seakan-akan bahwa ide yang kita punya itu orang lain harus pahami, harus terima. Karena keegoan kita, keakuan kita, itu kadang menghasilkan sesuatu yang gak baik. Bayangin aja, misalkan kita kerja dalam teamwork, ada 5 orang, terus lo maksa bahwa ide lo yang harus dipakai, cara lo yang harus lo pakai, sementara yang keempat misalkan, atau let's say yang 2 atau 3 nggak setuju dengan ide lo gitu kan. Artinya ketika ngelakuin sesuatu hal yang dipaksa untuk melakukan suatu hal karena ego lo gitu kan, akhirnya yang 2 atau 3 orang itu kan jadi nggak sepenuh hati. Ngejalaninnya penuh dengan ngedumel, nggak ikhlas, dan itu alam akan membacanya. Membacanya seperti apa? Membacanya adalah dengan ngelakuin hal-hal itu tidak dengan maksimal, akhirnya aura jadi berubah negatif. Terus ngelakuin halnya nggak maksimal, akhirnya hasilnya nggak maksimal pula gitu guys. Nah, itu makanya fungsinya kita harus bisa menstabilkan ego kita, menempatkan ego kita di tempat yang pas. Gitu sih guys. Karena ada beberapa orang, termasuk diri gue, yang kadang suka ego juga. Cuman kalau gue sebisa mungkin untuk secepatnya menyadarkan diri ketika porsi ego kita besar. Oke? Kalau gue lagi dalam peaks atau dalam mood yang gak baik, yang akhirnya memaksa ego gue untuk jalan, gue akan stay calm, menenangkan diri, tarik nafas dalam, terus kemudian berpikir untuk merasa bahwa gue ini biasa aja, bukan sesuatu yang hebat, untuk meredam egonya sih. Tapi kalau di saat gue lagi butuh spirit buat diri gue sendiri, ya kan, ya gue akan bilang gue hebat, gue keren, gue something gitu. Tapi ketika gue merasa ini ego gue nih yang main nih, gue akan bilang bahwa
gue hanya segumpal debu di alam semesta. Kayak gitu sih guys caranya. Oke, itu aja guys video gue kali ini, simple. Karena memang ini hanya intermezzo, karena udah lama banget gue nggak ngupload video di channel YouTube gue. Harapannya dengan gue ngupload ini setidaknya ada yang lihat tanpa harus dipaksa. Thank you guys for watching. Keep spirit for fighting. Not spirit for fighting. Keep fighting for spirit, not spirit for fighting. Yang bener kayak gitu. Oke, thank you. Bye bye. Have a nice day.